Ini tadi disampaikan yang pertama berurusan dengan konektivitas digital ASEAN. Yang kedua, yang berkaitan dengan peta jalan kepemimpinan digital. Saya sangat setuju tadi yang sudah disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi semua perubahan, semua dinamika global yang setiap hari berubah begitu sangat cepatnya, termasuk perubahan teknologi dan digital. Di setiap pertemuan di ASEAN, pertemuan di G20, ini terus yang dibahas karena perubahannya lebih cepat, teknologinya lebih cepat daripada regulasinya. Teknologinya sudah lari, regulasinya belum ada. Dan itu juga terjadi di negara kita. Tapi negara-negara besar pun juga tergagap-gagap mengejar larinya perubahan teknologi yang ada, utamanya teknologi digital. Tapi sering sudah saya sampaikan, jangan takut dengan perubahan. Karena kalau kita takut, ya perubahan itu juga terjadi kok. Tidak perlu takut terhadap perubahan. Juga jangan alergi terhadap dinamika. Karena tidak ada ruang di dunia ini tanpa dinamika. Dan kita harus sekarang ini, mulai sekarang, terbiasa dengan hal-hal itu. Meskipun kadang-kadang juga terkaget-kaget. Belajar yang satu ini belum selesai, sudah keluar yang lainnya. Artificial intelligence keluar, kita baru belajar apa itu. Muncul lagi generative artificial intelligence. Dan yang lain-lainnya. Dan kita tidak bisa menghentikan yang namanya digitalisasi, enggak bisa. Barangnya sudah ada, enggak bisa kita menghentikan. Kita juga tidak bisa menghentikan perubahan teknologi, enggak bisa juga. Muncul terus, akan datang terus. Dan jika kita tidak bisa menghentikannya, apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya kita harus cepat beradaptasi, harus cepat beradaptasi. Dan juga kita harus mengikuti dan berinovasi. Kalau enggak akan semakin jauh kita. Dan kita harus membuat strateginya. Strategi yang taktis. Strategi yang taktis, visi yang taktis. Tidak visi yang terlalu mengawang-awang, tapi tidak bisa dilaksanakan. Strategi taktis, visi taktis yang segera cepat dilaksanakan, karena barangnya ini sudah lari kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat potensi ekonomi digital kita, di Indonesia saja, besar sekali. Tahun 2020 di catatan saya, 44 billion US dollar. Tahun 2022, 77 billion US dollar. Tahun 2025, 146 billion US dollar. Dan 2030 diperkirakan 360 billion US dollar. Artinya, lebih. 5.000 triliun lebih di tahun 2030. Itu dengan masih ada catatan. Kalau yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN ini bisa kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025, yang angka yang terakhir tadi, yang 360 billion US dollar itu akan lipat menjadi 2 kali. Artinya 720 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 11.250 triliun rupiah
potensi ekonominya sangat besar sekali. Apa sih Digital Economy Framework Agreement di ASEAN? Apa yang mau kita bicarakan? Ya, mengenai aturan perdagangan digital. Kita harus menyiapkan ini. Nggak usah berbicara globalnya dulu, ASEAN dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan. Pembayaran digital disiapkan. Keamanan data hati-hati. Harus diproteksi, dilindungi betul. Saya kaget kemarin setelah rapat, disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat, digital nomad di Bali, dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bagus, kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.